Haleluya, shalom. Shalom. Firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, berikan sorak-sorai bagi Raja. Haleluya. Yes. Kami memuji-Mu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Oh, oh, oh. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus, Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, oh, oh, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, oh, oh. Amin, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku sembah, puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. ku puji, Sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. haleluya, amin. Haleluya,
Engkau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sumber kekuatan kita, amin. Mari puji Dia, Yesus. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kami puji Kau, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi. Oh hanya Kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, amin. Engkau sumber kekuatanku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Engkau sumber kekuatan kami, kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Hanya Kau Tuhan.
penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari umat Tuhan, kita nyanyikan dengan segenap hati kita. Katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin, amin. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya. Amin, amin. Ku kan setia
terbukti di sepanjang hidupku untuk selamanya. Ku kan setia mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Yes Tuhan, Engkau satu-satunya kekuatan kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Sungguh Tuhan, di dalam Engkau kami dapat kekuatan yang baru setiap hari. Kami boleh menjalani hari kami. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat sukacita yang Kau berikan. Tuhan, sungguh tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur Tuhan. Sungguh betapa besarnya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu selalu baru setiap hari. Bapa, pada hari ini Tuhan, kami merendahkan diri kami. Kami sungguh-sungguh mohon pengampunan daripada Tuhan atas bangsa kami, kota kami, keluarga kami, bahkan gereja kami Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, ampuni setiap kami. Kiranya perkenanan Tuhan ada atas setiap kami Tuhan. Pemulihan yang daripada Tuhan ada atas bangsa kami, atas gereja dan keluarga kami Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang setia, yang senantiasa mengajarkan kami untuk senantiasa berbelas kasih, untuk senantiasa melakukan apa yang baik. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau Allah juga yang akan memampukan kami untuk melakukan perbuatan baik. Walaupun Tuhan, kami tidak mampu, mungkin Tuhan, kami tidak bisa. Tapi bukankah kami punya Allah, satu-satunya pengharapan kami? Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang memampukan kami untuk tetap berbuat baik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapak juga kami mohon, kuat dan teguhkanlah seluruh umat-Mu Tuhan. Di hari-hari yang tidak mudah ini Tuhan, biarlah kami senantiasa memandang kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon belas kasihan, memohon kekuatan yang daripada Tuhan, untuk kami tetap bergotong royong, saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mengampuni Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu Tuhan, hari-hari ini tetap memandang hanya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, satu-satunya Allah yang hidup dan tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan kepada jiwa kami Tuhan, bahwa segala sesuatu yang boleh jadi itu baik buat kami. Karena itu adalah kesempatan untuk kami mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Jangan lagi setiap kami Tuhan, tegur setiap kami. Setiap kesempatan ini malah membuat kami mengeluh Tuhan. Tapi biarlah kami senantiasa sadar Allah setiap hari, untuk boleh mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami ini Tuhan boleh senantiasa hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan melimpah atas kami. Kami sungguh-sungguh menyerahkan Tuhan ibadah hari ini dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan setiap doa-doa kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Karena kami percaya Tuhan, kepada siapa kami berdoa. Dan sungguh kami percaya bahwa Engkau Allah yang menjawabnya sesuai dengan kekayaan dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur dan kami mau terus mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, be glorified and magnified. Oh God, let me begin. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, Yes, Lord. Woo. Bapak, daya tarik satu-satunya mengenai ibadah ini adalah Engkau. Kami tidak berdaya, Tuhan. Tapi Tuhan janji, ketika kami hidup mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar dalam nama-Mu yang suci. Ketika kami selalu bersandar kepada Engkau, Tuhan, maka Engkau janji menyertai serta mengurapi kami. Tahirkan kami, Tuhan. Ampuni dosa kami. Layakkan kami
supaya boleh bawa hadirat Tuhan di rumah-rumah di mana anak-anak-Mu sekarang sedang beribadah bersama dengan kami. Biar mereka boleh rasa di hati mereka Tuhan. Mereka mengalami Kristus. Sebab tanpa pengalaman pribadi tidak ada iman. Roh Kudus berkaryalah. Roh Kudus berkaryalah. Jamah kami semuanya Tuhan. Luruskan yang bengkok. Hiburlah yang susah. Beri kekuatan kepada yang sedang lemah Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh kami mengalami Immanuel. Ampuni kami jika kami meragukan firman-Mu. Tapi biarlah hari-hari ini kami sadar tidak ada lagi alasan mengapa kami melakukannya. Sebab semuanya pasti harus terjadi sesuai firman-Mu semata. Bapak, pakailah hamba-Mu ini supaya sungguh-sungguh boleh berdiri hanya sebagai alat penyampai pesan Tuhan saja. Sehingga isi hati Bapak boleh disampaikan dengan jelas, hidup dan berkuasa. Sebagaimana firman Tuhan itu dilontarkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dalam nama-Mu yang suci, dalam nama Tuhan Yesus kami semua dimanapun berada sukacita sambut firman Tuhan bersama katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih, praise and worship. Shalom semuanya. Ya, saya berpikiran menyebutkan beberapa nama, tapi nanti kalau nggak kesebut jadi ada yang keliru, jadi pokok shalom semuanya saja. Haleluya, saya akan sampaikan firman Tuhan dengan tajuk Zero but Hero bagian yang ketiga. Saya sebagai gembala daripada GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Paraan dan juga Gria Solo, ya menerima tampungan masukan. Jika kiranya ada yang kok yang khotbah itu terus, dengan senang hati bisa japri supaya saya bisa datang kepada istri saya atau adik saya supaya mereka yang sampaikan firman. Ya, tapi saya berdoa supaya saudara belum bosan dengar firman Tuhan melalui saya. Zero but Hero, mari kita buka dengan cepat 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan 12. 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan 12. Saya rindu dimanapun sudah berada, jangan malas buka firman Tuhan. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, saya rindu walaupun di rumah tirukan, jadi sekarang. Ya, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga. Lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah kuterangkan kepadamu, apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan, sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang, sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup, kemudian kita masuk ke dalam kota. Umat Tuhan melalui perikop ini, suatu ide yang saya katakan melampaui jenius manapun. Tuhan memakai 4 orang kusta umat Allah, dari sini menutup semua kemungkinan. Buat engkau yang masih berkata bahwa aku mau dipakai Tuhan, aku mau melayani Tuhan, tapi bisaku apa? Bandingkan dengan orang ini. Orang kusta bisanya apa umat Tuhan? Tuhan mau kasih tahu engkau dan saya, bahwa kalau hatimu mau dipakai Tuhan, apapun keadaanmu, tidak peduli. Saya memang orang biasa. Semua orang biasa umat Tuhan. Biasa apa? Matanya 2, hidungnya 1. Kalau kamu punya hidung 2, bilang sama saya, itu luar biasa. Tuhannya yang luar biasa umat Tuhan. Orangnya biasa. Kami semua di tempat ini bukan biasa, sangat biasa umat Tuhan. Dulu sangat biasa bikin dosa. Up and down adalah hobi kami. Baper naif, tapi sekarang kami melayani Tuhan. 4 orang kusta, pencetus physical distancing. Maafkan saya, kemarin beberapa kali saya ngomong salah ya, anak-anak saya langsung
kasih masukan saya umat Tuhan. Istri saya juga langsung kasih masukan saya yang betul adalah physical distancing umat Tuhan. Ya, mereka kusta, mereka sangat terbatas, dan dari perikop tersebut kemarin zero but hero bagian yang 1, 2, 3 hari ini. 1. Kita belajar bahwa hanya dan hanya Tuhanlah jawaban, solusi, jalan keluar dari situasi sesulit apapun. Kalau engkau masih belum bisa paham poin pertama ini, saya kasihan kepada engkau kalau engkau sebut dirimu anak Tuhan. 2, hasrat dekat Tuhan. Kemarin sudah kita bahas. 3, hasrat jadi berkat. Di tengah situasi seperti ini, kalau engkau masih hidup egois sama Tuhan. Saya nggak mau temenan sama kamu, enggak saudara. Maksud saya, ya ini bukan saatnya untuk egois. Ini saatnya kita jadi terang, jadi garam. Jadi yang kedua, hasrat dekat Tuhan. Yang ketiga, hasrat jadi berkat umat Allah. Saya akan bahas dengan tempo yang sangat singkat, saudara. Tidak kalah sama proklamasi yang diucapkan oleh proklamator bangsa kita. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang keempat adalah tekad berbuat benar. Tekad berbuat benar, saudara. 4 orang kusta tadi, makan sudah kenyang. Mereka kusta, mereka biasa dikucilkan. Mereka biasa nggak dianggap. Mereka biasa ditatap dengan pandangan yang jijik umat Tuhan. Berapa orang hidupnya pahit gara-gara hal seperti itu? Ya, sensi sudah. Karena saking luka batinnya. Jadi orang lihat aja dia ada sensi bawaannya. Tapi mereka berkata, tidak patut yang kita perbuat ini. Tidak benar. Anak saya tanya kemarin, B, lebih penting jadi orang baik atau orang benar? Saya sebut orang benar, karena orang benar pasti baik. Orang baik belum tentu benar. Di hari seperti ini, beberapa teman saya masih terus memakai hal-hal yang tidak bagus sama Tuhan. Saya bilang, ini waktunya kamu dekat sama Tuhan, kenapa kamu masih bikin dosa? Mumpung masih hidup, saya mau puas-puasin dulu, nanti kalau sudah mau mati baru ikut Tuhan. Wow, berarti dia pegang stopwatch hidupnya sendiri, hebat. Ya, kalau saya tidak yakin itu terjadi umat Tuhan. Apakah di tengah situasi seperti ini kita bertekad berbuat benar umat Tuhan? Di hati ini, semua orang di kampung bahu-membahu menjaga kampungnya. Apakah kita hanya duduk di teras saja? Apa fungsi kita umat Tuhan? Apakah akan mengeluh terus? Apakah kita mempunyai tekad untuk berbuat benar? Yang kelima, tekad jadi tindakan. Di dalam naif dan baper perjalanan saya mengikut Tuhan, saya tiba-tiba diajar Tuhan mengenai 3 fase ini. Ya. Tahu salah, menyesal, dan bertobat sungguh-sungguh. Tahu salah, menyesal, dan bertobat sungguh-sungguh. Tahu salah, tidak menyesal, percuma. Pernah sudah alami? Iya sih, aku tahu aku salah. Tapi itu so what gitu loh. Ada masalah. Wah, saudaraku, saya konseling orang banyak sekali ini. Ya aku salah. Ya aku salah. Tapi terus kenapa? Gak terima kamu. Oh my goodness. Ada jenis yang lain umat Tuhan. Ya. Nyesel. Nyesel tapi tidak tahu salah. Beberapa waktu lalu saya mendisiplin pendeta. Ya. Waduh umat Tuhan, saya himbau engkau yang berani melayani di ladangnya Tuhan. Nah kalau anak-anak saya ini seperti ini umat Tuhan, ya ini memang belum pendeta umat Tuhan. Seperti saya dulu. Mereka naik mimbar di backing oleh para pendoa sewa di gereja kita. Mereka akan dituntun dengan kasih, kebenaran, dan disiplin. Saya selalu kasih mereka tapi tidak bisa paksa. Kenapa? Karena mereka belum pendeta. Tapi kalau kamu pendeta dan kamu tidak tahu kebenaran, tidak tahu cara menjaga nama baiknya Tuhan Yesus, mundur. Jadi jemaat enak kok. Jadi jemaat enak. Tanggung jawabnya ngeri di atas ini umat Tuhan. Nah orang seperti ini, ya, aku menyesal sih, tapi sebetulnya salahku apa? Ini juga jenis yang gak mungkin berubah umat Tuhan. Gak mungkin berubah. Tapi ada juga orang yang tahu salah, menyesal,
Ini juga percuma, tanpa pertobatan sungguh-sungguh percuma. Saya lihat krisis ini memurnikan kita semuanya. Memurnikan kita semuanya, mengungkap siapa aslinya kita umat Tuhan. Mau siapapun kita. Orang baik, hari-hari kelihatan kalau dia orang baik. Orang kurang baik, hari-hari ini kelihatan kalau dia orang kurang baik. Saya tutup dengan demikian umat Tuhan. Jadi, ya 5 poin sudah saya sampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Zero but hero ini biasanya 1 kali khotbah, ini harus butuh 3 kali, tidak apa-apa umat Tuhan. Hanya dan hanya Tuhan jawaban solusi dan keluaran situasi sesulit apapun. Yang kedua, hasrat dekat Tuhan. Yang ketiga, hasrat jadi berkat. Yang keempat, tekad berbuat benar. 5, tekad harus jadi tindakan. Pegang firman Tuhan. Saya mau kita baca ini saudaraku. 2 Raja-Raja, Fatsal yang ke-7. Andri nanti tolong ditampangkan semua ya. 2 Raja-Raja, Fatsal yang ke-7, ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. 2 Raja-Raja 7 ayat yang ke-16. Maka keluarlah penduduk kota itu menjerat tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Sesuai dengan firman Tuhan. 2 Raja-Raja 7 masih Fatsal perikop yang sama ayat 18. Dan terjadi juga seperti yang dikatakan abdi Allah itu kepada raja. 2 sukat jelai akan berharga sesikal dan sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. 1 perikop diulang 3 kali umat Tuhan. Harga barang belanjaan. Ya. Apa maksudnya umat Tuhan? Saya kasih tahu apa maksudnya umat Tuhan. Dunia ini dibentuk oleh karena firman-Nya. Maka engkau pegang ini. Langit bumi akan berlalu, namun firman Tuhan tinggal tetap. Kamu mau naif, mau baper, mau apa rasa pun saudaraku, hidup ini terjadi sesuai firman Tuhan. Jadi lebih baik engkau mengenal dia melalui firman-Nya hari-hari ini. Saya lihat banyak beberapa oknum pendeta. Gila berani sekali. Khotbah macam-macam ya Tuhan. Ampuni mereka. Berjumpa dengan penemu COVID-19. Cari uang di masa seperti ini. Maaf saya tidak banyak, tapi saya jengkel sekali. Ya. Di setiap bangsa, sastra, karena saya dulu sastra umat Tuhan, kita mempunyai banyak ungkapan. Keadaan separah apapun pasti lewat. Ada 1 kalimat yang frase indah sekali, this shall to pass. Semua pasti berlalu. Kesenangan, kesedihan, kemewahan, semua pasti berlalu. Semua. Makanya ada istilah kita juga, badai pasti berlalu. Ya, habis gelap, terbitlah terang. Mensana and corpore sano. Tidak ada kaitannya dengan khotbah saya hari ini. Pasti, ini semua pasti berlalu. Saya memikirkan orang-orang yang hidup dalam zaman Holocaust Hitler. Mungkin setiap hari mereka, kapan ini berlalu? Kapan ini berlalu? Mereka dengar berapa banyak orang dibantai, berapa banyak orang mati saudaraku. Berlalu. Saya dengar cerita oma saya mengenai Gestok, zaman G30 SPKI. Semuanya kapan ini, mencekam sekali, kapan ini berlalu, kapan ini berlalu. Saya baca sejarah umat Tuhan. Bahkan ketika pertama kali ISIS muncul. Kapan ini berlalu, kapan ini berlalu. Semua pasti berlalu. Hanya firman Tuhan yang tinggal tetap. Saya minta WL Singer maju ke depan, saya nggak akan panjang lebarkan. Jadi umat Tuhan dari 2 Raja-Raja Fatsal 7 ayat 1, 16, 18. Cermati. Saya mohon Anda tidak lupa apa yang saya sampaikan sejak awal mula saya sampaikan firman Tuhan ini. Dalam 2 Raja-Raja Fatsal 6:25 dikatakan, ketika pengepungan orang Aram itu menjadikan umat Israel, umat Tuhan, ada dalam kelaparan hebat. Saking parahnya, saya ingatkan, kepala keledai harga 8 juta. Kau bisa hitung sendiri.
Shikal di sini shikal perak umat Tuhan. Saya sampai lihat Google ya, berapa harga 1 gram perak hari-hari ini umat Tuhan. Dan maafkan, 1 cup tai burung merpati 500.000. Kau masih tanya lagi? Tapi 3 kali diulang. Ya. Karena firman Tuhan, 1 sukat tepung, 1 sukat itu 12 liter umat Tuhan. Terbaik. Dan 2 sukat jelai terbaik itu 24 liter. Harganya 1 shikal saja. 1 shikal saja itu artinya 90.000 rupiah hari ini umat Tuhan. Wow, itu artinya saudara beli beras, saudaraku ya, yang terbaik, saudaraku, 24 liter harganya 90.000 umat Tuhan. Artinya murah sekali. Dari mahal sekali sampai murah sekali. Siapa bisa bikin seperti ini? Tuhan. Saya enggak tahu dan mohon jangan dipaksa tahu. Saya juga enggak bisa karang. Ya. Saya berterima kasih setelah saya khotbah yang kemarin hari, sudah enggak ada yang tanya lagi sama saya, kapan ya Pak ini berlalu? Saya sendiri, saya bukan IO-nya umat Tuhan ya. Sungguh saya enggak ngerti. Tapi yang saya ngerti, ini pasti berlalu. Dan saat ini berlalu, engkau dan aku dikenal sebagai apa? Bapak Ayub, penderitaannya mengalahkan 4 orang kusta. 4 orang kusta umat Tuhan. Ya, paling tidak punya teman. Bapak Ayub dalam 1 malam, semua anak mati. Semua ladang ternak, semua mati. Semua mati. Dan dia langsung ditimpa kanker kulit stadium 4,5 saudara. Hancur. Kusta itu penyakit tidak ada rasa sakit. Bapak Ayub penuh sakit sekali. Sampai harus pakai beling pecahan kaca untuk garuk dia punya kulit. Sampai temannya lihat dari jauh. Temannya histeris. Ya Tuhan. Ngeri sekali. Bagaimana orang ini bisa lewat dengan penderitaan yang begitu hebat. Istrinya sampai bilang, sudah, gak usah cinta Tuhan lagi. Kutuki namanya, biar kita semua mati sekalian. Bapak Ayub, berikan guidance untuk Anda dan saya di situasi sesulit seperti sekarang ini. Orang macam apakah kita ini? Apakah hanya mau terima yang baik saja? Tidak siap terima yang tidak baik? Umat Tuhan, orang macam apakah engkau dan saya? Dalam Mazmur dan Amsal umat Tuhan, itu ada kata berbahagialah orang yang berjalan, orang yang duduk di kumpulan orang fasik, orang yang mengejar hikmat, semua itu dalam bahasa Inggris the man, he is the man. Bentuk single saudara dalam bahasa Ibraninya hais umat Tuhan. Yakni engkau dan aku secara pribadi. Maka saya katakan, ini pasti lewat. Karena hanya Tuhan, hanya firman yang tinggal tetap. Tapi engkau dan aku setelah ini semuanya lewat. Siapakah kita ini umat Tuhan? Apakah kita makin kuat, makin bijak, makin baik, makin jadi berkat? Ataukah nanti semua itu ya pada waktu sulit kemarin orang gereja apa pelitnya minta ampun. Siapakah kita? Simon Kirene, ini penutup sungguh saudaraku. Anak-anak saya selalu senyum kalau saya bilang terakhir karena ada layer terakhir. Sungguh terakhir. Simon Kirene tercetus di benak saya pada waktu saya duduk, Tuhan siapkan untuk menutup ini saudaraku. Dalam proses penyalipan Tuhan Yesus, ya itu ada tokoh ini muncul. Hanya Yohanes yang tidak tulis saudaraku karena 3 temannya sudah tulis. Matius, Markus, dan Lukas tulis saudara mengenai Simon Kirene. Kau bisa dapat Markus 15:21, Matius 27:32, Lukas 23:26 Tuhan. Pada waktu itu lewat seorang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kenapa dari luar kota umat Tuhan? Karena mungkin yang dari Yerusalem mau gak mau saudaraku. Ini olok-olok. Di salib Tuhan ada Indri, raja orang Yahudi. Ya, di mana Kirene? Kirene adalah Afrika Utara. Ini Paskah. Simon datang untuk beribadah. Dia lihat ada keriuhan karena memang salib dilakukan di tempat yang paling ramai umat Tuhan. Tapi tiba-tiba ya
Dia dipaksa suruh bantu. Mungkin karena salib terlalu berat, para prajurit Romawi khawatir kalau Tuhan Yesus terpuruk dan mati di situ, maka rencana mereka untuk mempermalukan secara maksimal itu gagal. Dia dipaksa. Bukankah hari-hari ini banyak agenda kita yang berubah umat Tuhan? Semua rencana saya berani mengaku dosa di hadapan saudara, karena saya tidak mau kau lihat saya hanya baiknya saja. Saya kemarin bertobat minta ampun sama Tuhan. Di otak saya ini tiba-tiba langsung keluar kalkulator. Wah, saya diundang khotbah bulan ini berapa kali gagal, berapa kali. Wah, berarti ya saya didisiplin habis sama mama saya untuk tidak berpikir mengenai persembahan kasih. Tapi toh terlintas juga sama Tuhan. Dan saya minta ampun. Oh, pendeta harus bertobat 2 kali lipat lebih banyak daripada orang biasa umat Tuhan. Saya murnikan hati saya, pastikan otak saya ini jernih. Semua agenda berubah. Semua agenda berubah. Waduh, ini tabungan ini harusnya buat ini. Nih, semua berubah. Seperti Simon Kirene. Dia datang untuk mengikuti Paskah. Jauh-jauh dia datang. Hari itu berubah. By the way, biasanya dalam Alkitab mengenalkan tokoh itu adalah anak siapa. Tapi ini beda. Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus. Seorang ayah dikasih keterangan justru melewati nama anaknya. Siapa Alexander dan Rufus? Nanti kalau sudah cermati kitab Roma dan Kisah Para Rasul, dalam gereja mula-mula mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Wow. Dimulai dengan terpaksa karena disuruh pikul salib Kristus, tapi menjadi percaya umatnya. Berapa banyak engkau yang terpaksa berdoa? Engkau yang terpaksa bantu kanan kirimu. Awalnya terpaksa tapi bagus. Tetap kamu lakukan. Ada orang terpaksa dan tidak mau lakukan. Anak Tuhan walaupun terpaksa harus melakukan sampai jadi sukacita. Karena Yesus berkata tidak ada seorang pun layak mengikut aku jika tidak memikul salibku. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini umat Tuhan. Ini aku bejanamu, sesuai kehendakmu, tu genapi firman-Mu. Oh, Yesusku, yes, Jesus. Bejanamu, bentuk kami Tuhan, melalui semuanya ini bentuk kami Tuhan. Bilang, oh Yesusku, alat yang indah di matamu, rencana yang sempurna seperti-Mu. Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari-hari ini hati kami dimurnikan. Tidak ada takabur, tidak ada sombong, tidak ada arogan. Kami butuh Tuhan. Kesehatan kami di tangan Tuhan. Kekuatan kami di tangan Tuhan. Bijaksana kami di tangan Tuhan. Tuhan, biarlah hari-hari ini kami sadar bahwa tekad akan berbuat benar itu harus sungguh jadi tindakan yang nyata. Mari umat Tuhan dimanapun sudah berada, saya rindu sekali engkau sudah siapkan apa yang sudah diinstruksikan mengenai perjamuan kudus. Kita berdoa sungguh-sungguh, arahkan hati saudara, kita sepakat sehati. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah sungguh-sungguh roti dan anggur biasa ini. Sebab oleh karena materai dalam nama Tuhan Yesus, boleh sungguh menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus yang telah dipecah-pecahkan dan dicurahkan sebagai korban penebusan dosa kami semuanya. Kami melakukannya dengan iman dan rasa hormat. Terima kasih, terima kasih,
terima kasih. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari semua dimanapun berada kita lakukan ini dengan cara yang betul, yakni dengan iman dan sikap hormat kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Mari saya ajak saudaraku bangkit berdiri dan angkat. Saya tahu kamu di rumah tapi ayo bangkit berdiri. Ya. Angkat roti dengan tangan saudara tinggi ke atas. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Umat yang begitu dicintai oleh Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, kita angkat ini sungguh-sungguh merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan demi saudara dan saya. Mari makan dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlahan buka dan angkat cawan tinggi ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat yang bersungguh hati mengasihi Tuhan Allahnya. Percayakah saudara, kita angkat ini betul-betul merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus yang telah dicurahkan demi saudara dan saya. Mari minum penuh iman dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan letakkan umat Tuhan. Mari sejenak ambil waktu teduh. Angkat hatimu, naikkan rasa syukurmu, ucapkan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat keluarga kami, buat semuanya. Oh, Ilowana ya sandere pekeralamu, ilowene ale, wena ya sandaralamu. Bapak, kami mengucap syukur, ini adalah minggu pertama awal bulan. Kami angkat persembahan persepuluhan kami di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sungguh ucap syukur untuk kesetiaan anak-anak-Mu Tuhan yang telah mengirim persembahan persepuluhan mereka dan juga persembahan syukur. Tuhan, ini waktu yang tidaklah mudah. Tapi gereja yang benar pasti Sang Raja pelihara. Sehingga sungguh-sungguh justru di tengah situasi yang sulit ini boleh jadi berkat dengan sehebat-hebatnya. Jadi terang, jadi garam.
Terima kasih untuk kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Dan biarlah kami dengan takut mengelolanya dan melakukan yang terbaik yang kami kerjakan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Anak-anak putra-putri kerajaan Allah dimanapun berada, sebab hambanya ini beroleh dalam satu nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang daripadanya lah kita beroleh keselamatan dan kemenangan dalam hidup ini. Maka dimanapun berada saya ajak, ayo angkat kedua tangan tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Diberkatilah hidupmu oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah iman, karakter dan pertumbuhan rohanimu oleh Tuhan. Diberkatilah sistem belajar mengajar dimanapun berada, sekolah, studi, semuanya sekolah diberkati oleh Tuhan. Bisnis, usaha, pekerjaan sudah diberkati oleh Tuhan. Bahkan hambanya ini berdoa, berikan hikmat, kreativitas Tuhan. Sehingga jika satu pintu berkat itu tertutup, Tuhan layakkan kami untuk dibukakan pintu berkat yang lain. Sehingga anak-anakmu tidak putus asa dan memperoleh ide-ide yang baru Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Maka dimanapun saudara berada, biarlah anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim indah bersama Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya memenuhi hidup saudara. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami, pembaca Rock News minggu ini. Bagi saudara-saudari yang ingin melakukan pemesanan rekaman khotbah, bisa menghubungi Ibu Fani. Untuk Ibadah Minggu 10 Mei 2020 masih akan tetap diadakan secara online sampai ada info selanjutnya dari gereja, oke? Kami segenap keluarga besar GBI Rock Gria Jogja, GBI Rock Temanggung Parakan, GBI Rock
Gereja Solo mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama kepada Ibu F. Maria Magdalena, yaitu mama saya pada tanggal 5 Mei. Yang kedua kepada Bapak Daniel Liao pada tanggal 6 Mei. Yang ketiga kepada Bapak Yehuda Pandu pada tanggal 8 Mei. Yang keempat kepada Ibu Sylvia Krisnawati pada tanggal 9 Mei. Yang terakhir kepada Ibu Nersila Anastasia pada tanggal 11 Mei. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Hey yo, demikianlah Rock News edisi minggu ini. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Tetaplah kuat berdoa di dalam Tuhan setiap hari, dan kiranya Tuhan Yesus menyertaimu senantiasa. Don't forget, stay at home ya.